Manakala yang bangun adalah sifat basariyah yang terdiri dari angin dan api, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa sampai kedamaian, ketenangan. Dalam bahasa lain, dia dikatakan ahli hijab, dialah yang dimasukkan dalam alam barzakh. Tapi manakala yang bangun itu adalah sifat basiroh yang terdiri dari air dan tanah, maka ruhaniyah itu selalu damai, selalu anteng, dan selalu bahagia. Itulah yang disebut sebagai ahli suhud. Itulah para kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah, ruhaniyah itu punya kehendak. Nanti kita masuk pada sifat ma'ani, irodah, kehendak. Apakah boleh manusia itu punya kehendak? Bapak Ibu, kalau toh iku sifat irodah itu menjadi sifat wajibnya Allah, pada hakikatnya nggak boleh. Bagaimana ruhaniyah itu bisa punya sifat kehendak? Lawang ruhaniyah itu sifatnya lawan kehendak, lawannya kehendak, nggak bisa. Tapi kok nyatanya aku punya karep toh, kehendak toh, lah gitu dah. Inilah manusia yang belum mengenal dirinya. Akhirnya dia selalu merampas sifat-sifat wajibnya Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang dimasukkan Allah di dalam ahli hijab itu seperti itu. Loh, lantas katanya sifat kehendak itu ada di dalam diri manusia. Iya, itu akan tampil nyatanya kehendak itu manakala diri manusianya itu sudah tahu dirinya. Artinya dirinya itu sudah dirinya manusia itu sudah kefanaan, baru akan nyatalah kehendak dalam dirinya. Ini nanti ada hubungannya dengan lauhil mahfud, Pak. Hubungan dengan alam lauhil mahfud. Anda akan tahu nanti, buku-buku catatan di sana akan tahu. Kalau sudah masuk di dalam kehendak irodah nanti miturut makom mukasyafah nanti. Jadi nggak boleh pandang sudut secara hakikat, nggak boleh manusia itu punya kehendak. Artinya kalau mereka sudah ada di zona wilayah ahad, itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia itu. Berhubung kita melihat manusianya dari sisi syariat, maka seakan-akan manusia itu punya kehendak. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Yang menjadi rumus pandangan syariat itu mandang jasmani makhluk, pandangan hakikat itu mandang rohani, berarti hidup Allah. Tinggal kita mandangnya kacamatanya lewat kacamata mana. Terus bagaimana wujudnya ruh itu yang bagaimana? Sebab di situ ada jiwa mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus di situ ada akal, ada roihan, ada nafsah, ada nafsu. Nah terus sing ruhaniyah itu yang bagaimana? Bapak Ibu, kalau jenengan melihat dari sisi kacamata syariat,
Wujudir roh iku gak jauh berbeda dengan wujud apa yang ditampilkan roh secara jasmani iki. Tetapi tidak bisa kau memakai hukum pasti ya wujudir roh iki ya nyatane wujudir dohir iki. Tidak boleh. Nah, inilah yang ada seseorang yang mempunyai satu amaliyah untuk menemui rohnya sendiri, jiwa pada dirinya sendiri, akhirnya mengatakan kalau sudah ketemu dirimu berarti kau sudah sampai makrifat. Bukan bos, bukan. Kadang kan kita itu waktu suluk, kita itu ketemu diri kita lah gitu dah. Ada yang seperti itu. Yo persis wajah ya iki. Terus Anda mengambil kesimpulan, inilah man arafa nafsahu, sapa wong sing ruh awake. Dimaknani seperti ini, bukan. Salah. Hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu iku barang siapa yang tahu dirinya, itu maksudnya hidup, itu bukan hidupmu. Loh itu loh baru tahu. Itu yang dimasakan tahu, bukan ketemu waktu kholwat ruhaniyah itu mau keluar dari dirimu menemui bukan Pak. Bukan itu. Yang ku maksud man arafa nafsahu itu kau itu sadar bahwasanya kau itu tiada. Loh gitu loh. Sehingga mengapa kalimat berikutnya, kalau kau sudah tahu dirimu, ya faqad arafa rabbahu, kau dikatakan tahu Tuhanmu. Ini menyangkut masalah hidup, bukan pertemuan ketika saat Anda ikut kholwat ketemu dirimu sendiri, bukan. Bukan bos. Yang dimaksud man arafa nafsahu itu adalah kau nyadari kalau kau tiada. Loh itu loh. Loh bagaimana kau ini sadar kalau kau itu tiada, wong kau tiada kok iso sadar? Ternyata gandeng fakot arafa rabbahu, berarti sing sadar iku sing nyadari iku Gusti Allah. Ya apa? Yo hidup itu sendiri, sehingga saya pernah katakan sing delok iku yo sing didelok. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Tadi saya katakan, yang dikatakan tahu dirinya sendiri itu kau sadar kalau dirimu tidak ada, sudah tiada. Terus dibantah, bagaimana kau bisa sadar kalau dirimu tiada, wong kau itu tidak Akhirnya teruskan qad arafa rabbahu gitu Pak. Ayatnya kan ngeten. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, maka betul-betul dia itu kenal atau tahu Tuhannya. Maksudnya Anda itu sadar kalau Anda itu sudah tidak ada. Duh, bagaimana bisa kita akan sadar kalau kita tidak ada? Lah wong kita tidak ada kok. Bingung buat teman-teman. Terusnya ayat faqad arafa rabbahu, berarti yang sadar, yang mulus, yang tidak berserikat, yang tahu sendiri, yang sadar sendiri ku siapa? Ya rabbahu iku. Hidup itu Pak,
Bagaimana kau bisa melihat lah? Kau itu tidak ada kok melihat itu. Bagaimana kau manusia dikatakan tahulah kau tidak ada. Justru yang tahu itu yang ada. Yang bisa melihat yang ada, yang ya tetap yang ada. Kok nggak ada kok bisa melihat ada, itu piye toh? Rusak iki hukum, nggak boleh. Sehingga yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Satu pelaku. Terus rupane roh iku ya apa? Ilangono roh dhisik. Karena aran roh itu aran roh itu makhluk, baru nanti akan tahu jenengan. Bukan perkarane aku tahu diriku roh iki rohku iku mau ketika sampai Solo diperjalankan Allah ketemu dirimu sendiri. Sret. Mbuh nafsiyah, mbuh lawamah, mbuh amarah, mbuh mutmainah. Bukan bos. Bukan itu yang dimaksud man arafa nafsah. Yang dikatakan man arafa nafsah kembali kepada yang awal tadi. Hanya hidup itu sendiri yang melihat dirinya sendiri. Itulah qiyamuhu binafsihi di dalam wahdaniyah. Yang terakhir tentang ajaran al-khalat atau Syekhh Siti Jenar yang mengatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud apa? Kesatuan dari semua perwujudan. Inilah Pak masuk dalam keterangan sifat wahdaniyah, makna sawiji. Mereka yang nggak paham di situ pasti akan menimbulkan fitnah. Sebab dikatakan wujudnya Allah itu ya alam semesta ini. Karena tidak ada yang sama di antara mereka begitu banyak. Itu di wahdaniyah no. Dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu, makna sawiji, sehingga dikatakan wahdatul wujud itu ada di situ. Mereka yang nggak paham menerka, oh berarti makhluk iki Allah yang ngono. Itu berarti nggak paham bagaimana wujud Allah tertampil pada makhluk. Wong makhluk itu sudah tidak ada di dalam dirimu. Ya nggak mungkin lah Pak. Makanya nek gak paham ilmune al-khalat, ilmune Siti Jenar, Nango Jaya baru tak dunungno ben kuwi ora dadi fitnah. Ya. Gak dadi fitnah. Jadi makna sawiji yang tidak ada, yang menyerupai inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau-beliau bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupai. Akhirnya ditampilno sifat basariyah donya saisine iki. Ono banyak papat walaupun dawa-dawa padha dawane. Apa jeneng iki? Gulune ya ono sing gak padha. Hitungan wulune ono pira? Kobra sampean. Nggak ada yang sama sebetulnya itu. Yang menjadikan runyam itu beliau kan mengeluarkan fatwa ini. Fatwa ini. Wahdatul wujud itu ini. Akhirnya gak bisa diterima oleh umat Islam khususnya. Ketunggalan wujudku ambek wujudmu. Aku yo awakmu, awakmu yo aku. Mereka yang nggak paham menuduh ada dua. Ini loh. Kamu dengan saya sudah tidak ada bedanya. Muhammad dengan Allah sudah tidak ada bedanya. Lah kau masih menerka dua. Ya gak paham-paham. Akhirnya tadi fitnah.
Lah maksud yang mengatakan wahdatul wujud itu tidak ada dua, dulur, nggak ada. Iki saya mengatakan dari sisi keilmuan.